Hai Sobat OMK yang dikasihi Tuhan, salam jumpa di pertemuan BKSN yang ketiga ini. Sebelum kita memulai BKSN yang ketiga ini, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Romo Ferdian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang murah hati, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang Engkau berikan kepada kami di tengah masa pandemi ini. Hari ini kami berkumpul kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Bukalah telinga dan hati kami agar kami siap mendengarkan sabda-Mu. Semoga kami semua yang berkumpul atas nama-Mu beroleh kekuatan dari Engkau sendiri untuk menjadi seorang pekerja yang penuh kasih. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sekarang kita akan membaca teks kitab suci. Untuk kali ini, perikop yang akan dibacakan oleh teman saya, Kak Yosef, diambil dari bacaan Injil hari Minggu ke-25, yaitu Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16a. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dilihatnya lagi ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka yang menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci,
Sekarang, mari kita membaca satu kali lagi di dalam hati kita, sembari kita berusaha menemukan kata atau kalimat singkat yang menggugah dan menyentuh hati kita. Teman-teman dapat mengulangi kata-kata tersebut di dalam hati dan juga bisa mencatat sebagai bahan permenungan teman-teman.
Sobat OMK Santa Maria Annunziata, setelah kita merenungkan sapaan Tuhan melalui perikop yang baru saja kita baca, sekarang mari kita mendengarkan renungan dari Romo Ferdian. Teman-teman OMK yang dikasihi Tuhan, dimanapun kalian mendengarkan podcast PKSN ini, dalam bacaan Injil yang tadi sudah kita dengarkan dan kita renungkan bersama, dikisahkan seorang tuan yang punya kebun anggur yang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan upah sedinar sehari, ia lalu menyuruh orang-orang untuk bekerja. Tuan tersebut memanggil pekerja sebanyak 5 kali dalam satu hari. Yang pertama itu pagi-pagi buta, kemudian pukul 9, pukul 12 siang, pukul 3 sore, dan yang paling terakhir pukul 5 sore. Dan semua yang bekerja itu dengan perjanjian yang sama, dengan upah sedinar sehari. Selepas senja, ketika malam datang, ketika pekerjaan sudah selesai, saatnya pembayaran tiba. Dan pada saat pembayaran upah inilah terjadi masalah, yaitu para pekerja yang terdahulu tidak terima karena upah mereka ini sama dengan orang-orang yang bekerja paling akhir. Lalu apa tanggapan tuan yang empunya kebun anggur? Ia berkata, "Bukankah kita ini sudah sepakat sedinar sehari? Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendakku? Iri hatikah engkau? Karena aku ini murah hati." Nah, teman-teman OMK semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang mungkin terlintas di benak kita adalah bagaimana mungkin mereka yang telah bekerja berat sepanjang hari diperlakukan sama dengan orang-orang yang bekerja kurang lebih hanya 1 jam saja. Apakah itu adil? Pertanyaan itu persis dilontarkan oleh para pekerja yang protes itu. Tentu apabila dalam posisi yang sama, bisa jadi kita juga bertindak demikian. Akan tetapi, tunggu dulu ya. Bukankah mereka semua memang telah sepakat dibayar dengan upah 1 dinar sehari? Jadi kalau tuan itu membayar orang yang bekerja hanya 1 jam itu sama dengan jumlah 1 dinar, lalu kemudian apa urusan mereka? Nah, justru sebaliknya, kalau boleh kita merenungkan lebih dalam, bukankah mereka ini seharusnya dapat melihat maksud dari tuan itu dan memuji tuan itu karena ia ini murah hati? Sebab bisa jadi orang-orang yang mendapatkan pekerjaan jam 5 sore itu juga adalah orang yang membutuhkan uang. Mungkin untuk keluarganya, dia seharian tidak dapat pekerjaan. Dan kemudian ketika dia diupah, ia sangat bersyukur dan bergembira karena upah itu. Nah, bukankah mereka juga harusnya ikut senang, ikut berbahagia karena ada orang yang ditolong oleh kemurahan hati tuannya? Dan mengapa mereka harus menjadi iri atas kebahagiaan orang lain? Nah, inilah teman-teman semua realitas iman yang bisa jadi mengejutkan kita. Dan sebenarnya juga memanggil kita untuk evaluasi diri. Bukankah sebenarnya kita ini juga ya turut bahagia, turut bersyukur atas pencapaian dan kegembiraan orang lain? Atau mungkin selama ini ya kita ini adalah orang-orang yang di dalam hati itu bergumam, wah rumput tetangga ini selalu lebih hijau ya. Atau juga kita selama ini kurang dapat melihat bahwa Tuhan ini juga sebenarnya baik terhadap kita, tapi tampaknya kebaikan orang lain itu kok lebih besar diterima daripada kita. Nah, kalau sudah begini, memang tampaknya kita harus evaluasi diri dan mengucapkan satu kalimat yang sekarang sedang viral kepada diri kita sendiri, yaitu ya, iri bilang bos. Itu bukan kita tujukan pada orang lain, tapi kita tujukan pada diri kita sendiri.
yang mungkin selama ini kita iri, kita kurang menerima karena orang lain itu tampaknya lebih bahagia daripada kita. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun kamu mendengarkan podcast ini, pada akhirnya ini Injil yang baru saja kita dengarkan ini mengingatkan kita pada salah satu ciri orang Katolik, yaitu bersyukur. Orang Katolik itu hendaknya punya litani rasa syukur, bukan litani mengeluh ya. Jadi setiap hari itu isinya refrennya cuma aduh, aduh dan duh. Biasanya juga ditambah kata-kata kasar kalau sudah begitu ya. Nah, memang dalam hidup kita sehari-hari ini ya kita biasanya menemukan hal-hal yang boleh kita sebut sebagai hal yang kontradiktif ya. Misalnya aku ini sudah berusaha mati-matian, ternyata teman-temanku yang hidupnya santuy itu malah mendapatkan hal yang lebih banyak dari yang aku dapatkan. Atau juga aku sudah merasa aku ini orang yang ya sudah memohon, berdoa, berusaha. Tetapi mengapa mereka yang tidak pernah ke gereja kok malah hidupnya sangat enjoy, sementara aku tidak. Apalagi di zaman ini kan ini kita hidup di masa kompetisi, di mana segala hal ini terkadang orang-orang harus berkompetisi untuk meneguhkan eksistensi dan status dirinya. Orang harus mencari achievement tertentu sehingga ia dapat diakui. Tentu semua itu baik sebagai sebuah progres dari kehidupan. Tetapi kadang kalau itu kita teruskan, frame hidup kita adalah kompetisi, kompetisi, dan kompetisi. Nah, di sisi lain juga kita kadang juga berpikir bahwa Tuhan selalu membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Yang berjuang akan mendapatkan, yang gigih dalam kompetisi akan mendapatkan prestasi. Itu betul. Tetapi juga kita harus menyadari ada kenyataan iman yang lain yang harus kita akui, yaitu bahwa Tuhan ini memberi jauh melebihi perbuatan kita. Dan juga kita harus menyadari dengan iman bahwa Tuhan itu juga bermurah hati pada orang-orang yang mungkin kita anggap tidak pantas untuk menerimanya. Dan itu nyata seperti Yesus sendiri datang ke dunia, teman-temannya itu bukan orang-orang yang suci, tapi justru mereka pemungut cukai, orang-orang berdosa yang banyak disisihkan oleh masyarakat pada waktu itu. Nah, di hadapan kenyataan iman ini, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita mau jadi orang yang sehari-hari referen hidup kita adalah iri? Ataukah kita mau membuka hati, turut bersuka cita melihat orang lain, teman kita ini juga mendapatkan kebaikan Tuhan? Itulah karena kita memiliki Tuhan yang murah hati, kita ini dipanggil untuk mau meniru dan mengikuti sikapnya yang bermurah hati pada siapapun, bahkan kepada mereka yang dianggap orang yang tidak pantas mendapatkan kebaikan Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian kalau kita sudah bermurah hati pada orang, lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita selamanya akan menderita? Tentu tidak. Orang yang percaya tidak akan dikecewakan, karena kita punya Allah yang tidak mengecewakan. Mungkin kita pernah dikecewakan oleh teman, dikecewakan oleh orang yang kita pikir akan menjadi tambatan hati kita, tapi tidak jadi, kita kecewa. Ya, mari bangkit dari kekecewaan-kekecewaan itu dan menyadari bahwa Allah bekerja, kuasanya luar biasa. Yang mungkin karena keterbatasan kita melihatnya Allah ini kerjanya lamban, tetapi pasti. Dan bisa jadi kemudian ketika kita bisa melihat, oh ternyata ini toh rencana Allah ini. Mungkin kita bisa jadi malu karena kita pernah meragukan Allah dalam hidup kita. Sebab kita ini selalu dicintai oleh Tuhan. Allah bisa berbuat segala sesuatu kecuali satu, yaitu mengingkari dirinya. Allah tidak bisa mengingkari kasih-Nya kepada orang. Dan bagi kita hendaknya membuka hati sehingga bisa melihat percikan-percikan kebaikan Tuhan. Dan jangan sampai hati kita tertutup oleh rasa iri, rasa tidak puas, dan kurang bersyukur pada Tuhan. Mari kalau kita iri, kita tidak bilang kepada bos kita, tetapi kita evaluasi diri supaya besok kita bisa menjadi lebih baik.
Oke, begitu. Mungkin dari dua teman yang ada di sini mau ada pertanyaan. Iya Romo, menurut Matius 20 ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Apakah karena kebesaran dari Allah kita diharapkan untuk bersikap nrimo ing pandum, atau ikhlas atas apa yang kita terima dalam menyikapi segala kemurahannya dan keselamatannya? Oke. Ya, saya kira ada satu peribahasa yang menarik dalam kasanah budaya Jawa ya, seperti yang kamu tanyakan tadi, yaitu nerimo ing pandum. Memang ini bisa membantu kita untuk semakin memahami panggilan kita, bahwa memang kita dipanggil untuk menerima dengan penuh syukur pemberian dari Tuhan. Bukan hanya menerima secara pasif, ya wis lah, pokoknya ngene wae. Tetapi kita mensyukuri itu sebagai sebuah karunia yang ya, Tuhan itu tidak pernah kebetulan, pasti ada rencana di balik pemberian itu. Itu menjadi sesuatu yang barangkali kalau kita menerima kebaikan, menerima sesuatu yang menggembirakan itu mudah. Tapi pertanyaannya dan menjadi tantangan iman kita, kalau bisa enggak kita ini kalau suatu kali kita menerima bahwa kita ini adalah gagal? Bisa enggak bahwa kita menerima bahwa selama ini kita hidup ekspektasi kita tidak sampai sehingga kita banyak mengeluh? Menerima hal seperti itulah yang tidak mudah dan kadang membuat orang bisa jauh dan bisa kecewa kepada Tuhan. Nah, teman-teman semua, kalau kamu pernah mengalami situasi seperti itu, hidup dalam realitas yang tidak sesuai ekspektasimu, perlulah kamu ambil waktu, ambil jarak dari pengalaman itu. Lihatlah lebih dalam, di mana sebenarnya Allah juga sedang mendidikmu lewat pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan itu. Kamu boleh marah, kamu boleh tidak terima, itu menjadi hakmu. Tetapi ingatlah bahwa kamu punya rumah untuk kembali. Kamu punya Allah yang selalu mencintaimu dan mengharapkanmu agar kamu kembali bertumbuh dan lebih kuat. Santo Aloysius Gonzaga pernah berkata, ada sebuah ucapannya dalam bahasa Latin, yaitu ad maiorem natusum. Artinya, kamu dilahirkan untuk hal-hal yang lebih besar. Artinya, eksistensimu di dunia ini terlalu berharga kalau isinya hanya meratapi kegagalan, meratapi ekspektasi yang tidak tercapai. Dan sebenarnya eksistensimu di dunia ini terarah pada hal-hal yang lebih besar yang bisa kamu wujudkan, sehingga lewat pencapaian itu bukan sekedar prestasi, tapi sebenarnya kamu bisa menjadi orang yang bermanfaat, menjadi berkat bagi orang lain. Dan disitulah sebenarnya panggilan hidupmu sebagai orang muda Katolik. Oke. Setelah kita mendengarkan renungan dari Romo Ferdian, mari kita ungkapkan rasa syukur kita melalui doa syukur sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Bapa, pancarkanlah sinar terang Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami dapat memahami kebesaran-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau telah menunjukkan kebesaran-Mu. Semoga kami dapat menjaga hati kami, supaya dijauhkan dari dosa. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilahkan untuk teman-teman yang akan menyampaikan doanya. Ya Bapa, permohonan-permohonan ini kami satukan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan,
tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, kami juga memohon penyertaan-Mu. Salam Maria, penuh Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang maha baik, terima kasih karena hari ini Engkau menunjukkan kepada kami betapa murah hatinya Engkau kepada kami. Kami mohon, ajarilah kami agar kami pun memiliki sikap solider dan murah hati kepada semua orang. Buatlah kami berani menjadi pekerja kasih-Mu tanpa memikirkan untung dan rugi. Curahkanlah senantiasa rahmat-Mu bagi keluarga kami, terlebih juga bagi mereka yang saat ini mengalami situasi sulit akibat pandemi COVID-19. Semoga kesulitan ini segera berlalu dari bumi ini. Semua doa ini kami mohon kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan melalui Romo Ferdian. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian podcast pertemuan BKSN yang ketiga ini. Semoga BKSN ini dapat membantu teman-teman dalam mengenal kitab suci. Tuhan memberkati kita semua.